Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan video pembelajaran tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan membuat sebuah berita karya anak-anak sendiri. Nah, baik, adapun KD yang akan kita bahas dalam kegiatan pembelajaran ini adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Adapun indikator yang akan kita capai pada kegiatan kali ini adalah pertama, anak-anak merencanakan penulisan teks berita. Kemudian, setelah merencanakan, anak-anak menulis teks berita dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. Kemudian, anak-anak menyajikan hasil berita anak-anak secara lisan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks berita, menulis teks berita, dan memperhatikan pilihan kata, struktur, dan kaidah penggunaan kalimat. Menyajikan teks berita secara lisan, tentunya anak-anak akan memiliki sikap mandiri, kreatif, kerjasama, kritis, dan selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti anak-anak nanti anak-anak bisa menulisnya dalam bentuk kelompok nantinya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke proses penulisan berita, kita ingat kembali sedikit tentang pengertian berita. Berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media lainnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke struktur teks berita. Baik. Nah, sebelum anak-anak menulis, kita perhatikan kembali anak-anak ya, apa saja struktur teks berita yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya. Pertama, bagian orientasi. Nah, bagian orientasi sudah kita tahu bersama bahwa bagian tersebut berisi pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Yang kedua, peristiwa yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi berita itu harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada namanya sumber berita, yaitu berasal dari manakah sumber berita tersebut yang kita baca atau berbagai sumber-sumber berita yang lainnya berdasarkan kejadian atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, ini kalau sumber berita ini ketika kita membaca atau kita menulis ketika kita membaca sebuah berita akan terlihat di sana di bawah itu sumbernya dari mana. Ataukah dari situs internet, ataukah dari majalah atau koran, atau dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, di sini biasanya di bagian akhir nanti akan terlihat sumbernya dari mana. Baik anak-anak,
Selanjutnya, kita akan melihat tipenya atau gaya penulisannya. Nah, sebelum anak-anak menulis teks berita, anak-anak juga harus tahu dulu tipe atau gaya dalam penulisan teks berita. Tipe atau gaya penulisan yang lebih syarat dengan aturan dibandingkan teks lain. Teks berita ini ada aturan tersendiri dalam menulis sebuah berita. Nah, konsepnya lebih banyak menggunakan piramida terbalik. Nah, piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Kenapa harus menggunakan piramida terbalik? Karena informasi yang paling utama itu akan diletakkan di paling atas, ya, paling awal sekali. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak perlu ketahui bahwa tidak semua orang punya waktu untuk membaca keseluruhan sebuah berita. Nah, nanti makanya surat kabar atau media atau sumber-sumber yang lainnya ketika dituliskan dalam bentuk berita yang berupa tulisan, itu biasanya akan menempatkan informasi berada di atas, paling atas sekali. Nanti kita lihat bagian atasnya atau strukturnya seperti apa. Baik anak-anak, ini struktur piramida terbalik. Ada lead, ada nick, ada body, dan kemudian yang terakhir body lanjutan. Baik, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita lihat penjelasannya. Struktur berita, teks berita menggunakan piramida terbalik. Nah, itu ya, tadi sudah kita lihat gambarnya, sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama, lead. Lead prioritas utama atau penting. Merupakan puncak yang harus dapat menjawab sebagian besar unsur 5W plus 1H. Jadi anak-anak dalam nanti ketika anak-anak menulis sebuah berita, yang harus anak-anak perhatikan adalah bahwa informasi yang paling penting harus berada di bagian paling awal sebuah berita. Jadi sudah di awal Bapak sudah jelaskan ya fungsinya apa. Fungsinya tadi kita pahami bersama bahwa tidak semua orang mempunyai cukup waktu untuk membaca semua isi dari sebuah berita. Kemudian yang kedua ada yang namanya nick, sangat penting. Nah, jadi setelah dijelaskan paling utama, hampir menjawab keseluruhannya, nanti dijelaskan lagi di bagian sangat pentingnya. Nah, ini peralihan atau alur penyambung ide berita yang ada pada bagian lead atau kepala untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya. Oke, selanjutnya anak-anak kita lihat body. Nah, ini body ya, urutannya setelah tadi nick ya, body penting merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan nick. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban dari why dan how, mengapa dan bagaimana prosesnya berita itu atau kejadian itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada lanjutan lagi body, dilanjutkan lagi dengan informasi-informasi lainnya yang mungkin kurang penting tetapi masih berhubungan terhadap teks berita tersebut. Nah, misalnya tambahan-tambahan dari informasi-informasi berita tersebut. Nah, itu ya tadi anak-anak strukturnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bagian yang masih kurang penting karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah juga bahas. Mungkin nanti kalau ada yang masih lupa atau masih belum paham, masih kurang, Pak yang itu seperti apa, silahkan ditanyakan kembali agar tulisan kalian nanti akan lebih baik lagi. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya anak-anak yang harus kalian perhatikan setelah struktur itu adalah tentang kebahasaan. Kebahasaan dalam teks berita itu antara lain sebagai berikut. Pertama, verbal transitif. Apa sih verbal transitif?
Ya, verba transitif itu adalah verba atau kata kerja yang bisa dirubah menjadi bentuk pasif. Contohnya gini, Ronaldo menendang bola. Nah, itu berarti aktif ya, kegiatan sudah berarti Ronaldo sedang menendang bola. Tapi ketika kita rubah menjadi pasif, berarti letak eh, subjeknya berada di akhir. Ya, bola ditendang Ronaldo. Jadi balik objeknya berubah menjadi di depan dan kata depannya, kata verba depannya berubah menjadi kata di atau kata depannya dirubah menjadi di. Bola ditendang Ronaldo. Nah, seperti itu namanya verba transitif. Kemudian yang kedua, anak-anak, verba pewarta. Nah, dalam menulis sebuah berita, tentunya kalian kan melakukan kegiatan wawancara. Nah, wawancara itulah dari sumber tersebut itu yang dinamakan dengan verba pewarta. Contohnya di sini dalam konferensi pers, pihak tempat wisata mengatakan bahwa akan bertanggung jawab sepenuhnya atas insiden nahas tersebut. Nah, jadi itu merupakan verba pewarta atau kata-kata yang diungkapkan oleh narasumber atau informasinya. Jadi itu namanya verba pewarta. Lanjut anak-anak ke bahasaannya, yang selanjutnya adalah adverbia. Nah, apa sih adverbia itu? Adverbia adalah kata keterangan, adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Nah, itu seperti apa keterangannya? Dia orang yang sangat rajin. Nah, berarti jadi keterangannya apa? Dia sangat rajin keterangan. Bisa nanti keterangan apa? Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keadaan, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada yang namanya konjungsi temporal. Nah, namanya tempo itu berarti kan berhubungan dengan waktu. Jadi contohnya di sana adik pulang dari sekolah kemudian mengganti baju. Nah, konjungsinya apa? Konjungsinya kemudian. Kata konjungsinya itu kemudian mengganti baju. Kemudian kan menerangkan waktu. Apa sih yang dilakukan adik setelah pulang sekolah? Yang mengganti baju. Nah, seperti itu namanya konjungsi temporal. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah, ini yang tidak kalah penting, kita sudah bahas tentang struktur dan kebahasaannya yang harus ada dalam sebuah berita. Tentunya kita menyajikan berita kepada orang lain itu harus berita yang seperti apa. Jangan berita yang setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ya gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita menulis berita? Yang pertama, berita tersebut harus faktual. Apa faktual, anak? Berita itu memang benar-benar suatu hal yang kejadian atau peristiwa yang faktual atau fakta benar-benar terjadi. Nah, gitu ya. Yang kedua, itu harus aktual. Artinya apa? Berita tersebut adalah kejadian yang terbaru atau terkini. Jangan kita yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai berita informasi setahun yang lalu baru kita tuliskan kembali. Wah, ternyata berita tersebut tidak faktual lagi, tidak aktual lagi, dan itu mungkin sudah ditulis oleh beberapa media atau seperti apa gitu kan. Jadi tidak menarik lagi. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah berita, carilah berita yang benar-benar memang baru terjadi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, menarik dan bermanfaat. Nah, jadi kalau kita menulis sebuah berita itu harus menarik dan bermanfaat. Nah, ketika kita menulis berita itu menarik dan bermanfaat, maka orang tersebut akan tertarik untuk membaca berita yang kita buat. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu tidak memihak. Nah, peristiwa yang disajikan itu bersifat objektif alias tidak memihak kepada siapapun. Jadi benar-benar kejadian tersebut memang kejadian yang benar-benar kejadian yang nyata, sesuai dengan fakta dan tidak condong ke suatu hal atau memihak atau lebih mementingkan siapa dan siapa gitu ya. Tapi memang benar-benar itu berita-berita memang benar-benar suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, sebelum kita nulis berita, kita juga harus tahu dulu
Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan pada saat melakukan wawancara atau melihat sebuah informasi. Nah, apa saja kata-katanya yang kita gunakan dalam menulis sebuah berita, nanti akan tergambar strukturnya. Seperti itu. Yang pertama, kata-katanya apa. Apa itu berfungsi menanyakan benda, situasi, dan kondisi, serta perbuatan. Maksudnya apa yang baru saja terjadi. Terus yang kedua ada siapa. Dari kata tanya siapa adalah untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Siapa nama anak baru itu? Nah, itu namanya ya. Tuh yang ketiga itu dari mana. Nah, ini kalau dari mana itu menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa atau lokasi telah datang, atau di mana lokasinya, dari mana tempatnya, dari mana datangnya, asalnya, dan lain sebagainya. Kapan? Nah, kalau kapan itu berhubungan dengan sebuah waktu atau peristiwa terjadinya kapan, gitu ya. Selanjutnya ada kata mengapa. Mengapa itu prosesnya, mengapa bisa terjadi, sebabnya, gitu ya anak-anaknya. Kemudian bagaimana. Nah, bagaimana itu kalau prosesnya, bagaimana suatu proses kegiatan itu bisa terjadi. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk informasi materi kita hari ini. Nah, jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, silakan anak-anak tanyakan yang belum paham dan belum ngerti sebelum kita menulis sebuah berita. Terima kasih anak-anak. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap berpikir positif dan cerdas.